Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang doanya sudah dikabulkan Allah, alhamdulillah, jangan tinggalin sholawatnya. Dan untuk teman-teman yang doanya belum diijabah, sabar, Allah pasti ngabulin doa kita ketika sudah pantas untuk kita dapatkan. Dan kitanya juga harus pasrah dulu. Sebelum kita pasrah, kita masih ngungkit-ngungkit amal ibadah kita masih ngejar-ngejar Allah buat ngabulin doa kita, masih jauh dari pertolongan Allah. Nah, kali ini aku akan bacain testimoni dari Mbak Depi ya. Langsung aja akan aku baca. Apa kabar Mbak Mel? Saya mau kasih testi sholawat Mbak. Masya Allah, Allah baik banget sama saya yang masih banyak dosa. Jadi 2 tahun lebih saya ketipu sama teman kerja, sama usaha gitu Mbak. Dan modal yang saya pakai itu modal orang lain. Mobil motor kejual Mbak, dan suami kerja kena PHK, gak dapat pesangon sama sekali. Padahal kerjanya udah 19 tahun. Kurang lebih 1 tahun ini saya sama suami sedekah subuh Mbak. Sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat munjiat. Singkat cerita Mbak, 1 minggu yang lalu suami cerita kalau mau dipinjemin mobil dari bos yang di tempat kerja baru suami. Dan suami suruh yang nyari-nyari mobil sendiri sesuai yang beliau mau, yaitu sesuai kemauan bos dari suaminya Mbak Depi ya. Merek, tipe, warna mobil, Masya Allah Mbak. Jadi setiap saya doa selalu saya ucapkan pengen nyekar ke makam bapak, ngajak emak jalan-jalan, makan-makan, karena 2 tahun ini gak mudik. Masya Allah. Dan ternyata bos suami bilang, kamu mau pakai buat jalan-jalan sama keluarga, mau buat pulang kampung juga boleh, saya pinjemin mobil buat kamu. Masya Allah Mbak, baiknya. Ini salah satu hajat saya Mbak, pengen mobil gratis meskipun amanah hutang-hutang saya belum lunas. Tapi sekarang saya berusaha buat nyicil tanpa gali lubang, tutup lubang. Masih 35 juta lagi hutang-hutang saya Mbak. Minta doanya ya Mbak, Allah segerakan lunasin hutang-hutang saya, amin. Setiap sholat malam, sholat taubat ya dulu Mbak, lalu tahajud, witir. Oh iya Mbak, untuk celengan sedekah subuhnya saya buka setiap hari Jumat. Dan yang Masya Allahnya Mbak, di tempat kerja sekarang tenaga suami dihargain. Gak kayak di tempat kerja yang dulu, ikut pak leknya gak dihargain sama sekali. Dan yang bikin merinding lagi Mbak, yang ngejual mobil itu buat bangun pesantren. Dan harga mobil termasuk tinggi dari yang jual mobil di tempat lainnya. Tapi Masya Allahnya bos suami ikutin kata-kata suami saya. Kamu suka mobil itu ambil, insya Allah berkah, kata bos suami. Padahal non muslim. Tapi Masya Allah, kalau Allah udah ridhoi ya Mbak. Betul. Makasih Mbak Mel, sehat-sehat selalu ya Mbak Mel, sekeluarga. Allah luasin, berkahin selalu rezeki Mbak Mel sekeluarga, amin. Kalau mau ke Jakarta semoga bisa silaturahim Mbak, pengen ketemu langsung sama Mbak Mel, kebetulan saya tinggal di Bekasi. Ikut grup sholawat Mbak juga 3 kali kalau nggak salah, sempat jadi admin di grup sholawat juga. Alhamdulillah mobil udah dapat Mbak, dan Masya Allahnya bos suami bilang itu nanti ganti nama kamu ya mobilnya. Masya Allah tuh teman-teman. Kalau kita udah istiqomah bersholawat, apa yang menjadi hajat kita satu persatu tuh pasti dikasih sama Allah. Tadi teman-teman ingat ya, Mbak Depi bilang hajatnya itu salah satu hajatnya, pengen punya mobil gratis, pengen bisa pulang kampung, pengen bisa ngajak orang tuanya, pengen nyekar ke makam almarhum bapaknya, itu dikabulin sama Allah. Tapi beliau juga punya hajat, yaitu hutangnya lunas, dan sama Allah belum dilunasin, masih ada sekitar 35 jutaan lagi. Kalau Mbak Depi fokusnya ke hutang itu supaya lunas, Mbak Depi bakalan gak merasakan kebaikan-kebaikan Allah yang lain. Karena fokus
ke tujuannya itu, fokus apa yang diinginkan itu harus dapat. Tapi karena Mbak Devi ini istiqomah, pasrah semuanya sama Allah, Allah dahulukan mana yang lebih penting, mana yang lebih pantas tuh teman-teman. Jadi ketika kita bersolawat atau melakukan amal ibadah yang lain, jangan dikejar-kejar. Kita mengejar Allah dengan ibadah benar, tapi jangan ngejar-ngejar, mana nih ya Allah saya kan bersolawat, mana nih ya Allah saya kan udah sedekah, aku belum dikabulin doanya. Duh, sekarang gini aja, kita aja kalau dikejar-kejar males kan ya, dikejar-kejar sama orang ya kan. Jangan kayak gitu, apalagi kita sampai ngungkit-ngungkit amal ibadah kita tuh. Udah istiqomah, ikhlas, pasrahin semuanya sama Allah, pasti Allah kasih satu persatu. Dan untuk masalah grup tadi ya, pas ini habis ini teman-teman langsung bilang, Mbak saya mau ikutan grup. Teman-teman gini loh, grup itu ya memang ada di Telegram, nggak ada di WA. Tapi aku sendiri jarang ada di situ. Kalau memang mau ada di situ nggak apa-apa, tapi ya memang aku jarang banget buka DM ya. Bukan, tapi memang aku lama jawab DM-nya, karena yang masuk itu chat ratusan orang, puluhan orang setiap harinya chat barunya. Jadi sabar. Dan kalau misalnya teman-teman mau sholawatan, mau riado, nggak harus masuk grup, baca aja sendiri, langsung baca dari sekarang, dicatat sendiri, ini hari pertama checklist, hari kedua checklist, seperti itu. Jadi nggak harus grup. Grup tidak menjamin untuk teman-teman jadi istiqomah sholawat, enggak ya. Jadi jangan mentang-mentang nungguin grup, akunya belum buka chat, belum buka DM, terus teman-teman jadi nggak sholawatan. Yang sampai kayak gitu, karena bukan grup yang bikin kita jadi mau sholawatan, bukan grup yang bikin kita jadi istiqomah, tapi diri kita sendiri. Jadi istiqomah atau enggaknya itu dari diri kita sendiri. Kita yang harus membangun semangat untuk diri kita sendiri. Gimana caranya biar istiqomah? Pertama, ingat tujuan. Mau cepat sampai enggak? Di depan 10 km dari sini ada hadiah. Hadiahnya motor misalnya. Teman-teman mau ngambil hadiahnya cepat atau lama? Kalau maunya cepat, ya cepat lari ke sana. Tapi kalau mau lama, ya santai-santai aja gitu loh. Jadi kalau mau cepat sampai ke tujuan, mau cepat utangnya lunas, mau cepat ketemu jodoh, mau cepat dapat kerjaan, ayo gencarin, deketin Allahnya. Salah satunya adalah bersolawat. Solawat apa? Terserah. Sallallahu ala Muhammad bisa. Allahumma sholli ala Muhammad, oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga bisa. Apapun itu. Jadi tidak ada solawat khusus. Mbak, sholawat untuk utang apa sih? Gak ada. Mbak, sholawat untuk dapat kerja apa sih? Gak ada. Mbak, sholawat supaya direstuin sama keluarga pasangan apa? Gak ada. Sholawat apapun bebas. Baca, istiqomahin, nanti satu persatu yang menjadi doa kita itu terkabul. Doanya apa? Pengen punya keturunan, insya Allah. Kalau emang udah pantas, dikasih sama Allah. Dipercepat. Perbanyak sholawat. Terserah teman-teman mau baca sholawat yang mana ya. Mau semua sholawat dibaca dalam satu hari boleh, terserah. Mau satu aja fokus juga terserah. Yang salah itu gini, hari ini baca sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad 1000 kali misalnya. Besok juga hari ketiga dengar testimoni baru, oh sholawat munjiat ya, akhirnya baca sholawat munjiat, ganti. Karena merasa sholawat Jibril kurang cepat gitu mengabulkan doa. Akhirnya baca sholawat munjiat baru dapat 3 hari, ada lagi. Oh dia baca Sajaratun Nukut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad setiap habis isya 400 kali, akhirnya diganti lagi. Kalau yang kayak gitu, ya itu yang bikin kita jadi kacau sendiri. Maksudnya gini, jadinya bingung sendiri. Jadi mendingan teman-teman pilih satu, fokusin. 1 atau 2 fokusin. Kalau aku pribadi, sholawat Jibril, sholawat munjiat, Sallallahu ala Muhammad, dan sholawat munjiat yang panjang. Sholawat munjiatnya 500 kali minimal, tapi kadang juga cuma 200-300 ya kalau lagi sibuk. Kemudian baca sholawat Jibrilnya minimal 1000 kali. Kayak gitu teman-teman. Jadi ayo perbanyak sholawat, insya Allah nanti satu persatu hajat kita dikabulin sama Allah. Seperti Mbak Devi ini kan
akhirnya dikabulin, kepengen mobil, akhirnya bisa, walaupun dia nggak beli mobilnya, tapi dari suaminya beliau ini dikasih untuk pilih sendiri mobilnya yang mana. Dan masya Allah belinya mobil untuk orang yang untuk bangun pesantren. Jadi dia beli sama orang yang niat, orang itu tuh penjualnya itu pengen bikin pesantren, itu kan berkah. Kemudian bahkan mau balik nama itu mobil pakai atas nama suaminya, masya Allah banget. Bukannya nggak mungkin lagi kalau itu mobil bakal jadi miliknya Mbak Depi untuk seterusnya. Amin ya teman-teman. Ayo semuanya kita bersolawat. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Ayo perbanyak sholawat, bebas sholawat yang mana, bebas jumlahnya berapa aja. Intinya semakin banyak semakin baik. Dan ingat kuncinya istiqomah, ikhlas, pasrah. Jangan nungguin hasil, semakin ditunggu semakin jauh dari pertolongan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.